Ustaz, kami silahkan. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه ومن اهتدى بهداه إلى يوم المعاد ثاني. Kaum muslimin, jamaah Masjid Az-Zikri, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah atas nikmat dan senantiasa pertolongan dari Allah, kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan yang sangat mulia. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan padanya. Dan juga mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai majelis yang dengannya diampuni dosa-dosa kita. Yang dengannya juga memberi manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam mari kita awali untuk memanjatkannya bagi Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati, sejatinya jadwal kita membahas tentang sifat salat Nabi. Akan tapi karena ada request dari panitia agar kita membahas tentang fikih puasa Ramadan. Dan inilah sebuah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting karena munasib, sangat erat hubungannya dengan keadaan kita yang insya Allah kurang lebih dalam sepekan kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah Ta'ala. Semoga Allah perjumpakan kita dengannya. Di antara persiapan yang terbaik bagi kita semua dalam setiap amal ibadah adalah dengan ilmu. Sesuai yang telah diterangkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena dengan ilmu kita bisa mewujudkan amal ibadah sesuai dengan batasan-batasannya. Dengan itu pula harapan ibadah kita diterima oleh Allah pun lebih besar. Sebagaimana kita maklumi, sesuatu itu bila dipraktekkan, direalisasikan sesuai dengan prosedur dan aturannya, maka itulah yang terbaik. Maka demikian juga ibadah kita kerjakan, kita amalkan sesuai dengan tuntunan dan batasan-batasannya, itulah yang terbaik bagi kita semua. Dan ini dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Inilah yang akan kita bahas dengan judul ringkasan ilmu bekal Ramadan yang dirindu. Kita semua merindukan bulan Ramadan. Iya tidak Bapak-Bapak? Rindu bulan Ramadan? Ya. Baik. Puasa secara bahasa itu maknanya adalah menahan diri dari melakukan sesuatu. Itulah secara bahasa. Adapun secara istilah, maka puasa itu adalah ibadah kepada Allah dengan niat menahan diri dari makan dan minum serta semua hal yang merusak dan membatalkan puasa sejak fajar shadiq hingga terbenamnya matahari, dilakukan oleh golongan dan syarat yang telah ditentukan. Kalimat yang paling penting dalam definisi adalah ketika dikatakan ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tidak ada penekanan kalimat ibadah kepada Allah, banyak praktek di luar sana yang tidak makan, tidak minum, yang menjauhi makan dan minum, tapi bukan ibadah. Maka itu tidak dianggap sebagai puasa secara syariat. Misalnya praktek di dunia medis, setiap tindakan sebelum operasi, maka mesti pada umumnya diperintahkan untuk pasien tidak makan dan tidak minum. Disebut dengan puasa. Tapi apakah itu puasa secara syariat? Tidak. Karena bukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ya sebelum saya lanjutkan kembali bahwa pembahasan saya ini kita kupas dari risalah atau modul yang telah saya ringkaskan dan telah saya share ke Pak Ihsan format PDF-nya. Jadi Bapak Ibu silakan melihat ya poin-poin tersebut dengan dalil-dalilnya. Karena semua sudah saya cantumkan referensi dan dalil-dalilnya sehingga di penyampaian ini untuk meringkas waktu
Saya tidak menyebutkan itu. Tidak menyebutkan sumber atau referensinya secara spesifik. Tinggal bisa dilihat di PDF-nya. Kata yang kedua tentang Ramadan. Ramadan itu berasal dari kata ar-ramadha, yang artinya adalah hawa yang sangat panas. Adapun secara syariat, Ramadan adalah nama untuk salah satu bulan Hijriyah. Dikarenakan pada saat bulan ke-9 di tahun Hijriyah, itu cuaca dan udara sangat panas sehingga dinamakanlah dengannya. Ini tinjauan definisi secara histori, ya, secara histori. Sebab sejatinya kalau kita melihat bulan Ramadan yang kita jalani ya, di beberapa tahun belakangan secara khusus, kita akan dapatkan ternyata Ramadan udaranya sejuk bahkan hujan. Ya tidak? Ya, sejuk bahkan hujan, apalagi di beberapa tempat. Itu Ramadannya hujan, tidak mendapatkan suasana atau cuaca yang panas. Ya. Apakah masih bisa dikatakan Ramadan? Iya, karena penamaan Ramadan itu adalah penamaan secara histori. Ya, di awal penetapan nama tersebut. Berbicara tentang keutamaan, hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka terlalu banyak keutamaan. Ada keutamaan terkait dengan puasa secara umum, ada keutamaan terkait dengan puasa Ramadan, dan ada keutamaan terkait dengan Ramadannya itu sendiri. Semuanya ada keutamaan. Ini menunjukkan bahwa hadirin yang saya hormati, di bulan Ramadan itu penuh melimpah ruah keutamaan. Maka merugilah bagi kita yang tidak memanfaatkan merebut keutamaan ini. Kalau keutamaan puasa secara umum, ya bisa mendapatkan derajat ketakwaan, puasa itu meredam gejolak hawa nafsu, puasa itu adalah benteng dari neraka, perisai yang menghalangi seorang dari neraka, puasa itu bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Ya, sampai-sampai untuk poin yang keempat ini dalam hadis disebut, ya, Nabi ditanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa jawab Nabi? Alaika bisawm fa innahu la mislahu. Coba puasa, dan tidak ada yang semisal dengan puasa. Tidak ada yang semisal dengan puasa. Saking hebatnya puasa itu. Nabi katakan la mislahu. Tidak ada yang semisal dengan puasa. Kemudian puasa pahalanya tidak terbatas. Puasa bagi orang yang menjalaninya memiliki dua kegembiraan. Siapa yang masih ingat kegembiraan bagi orang yang berpuasa kapan aja itu? Ketika berbuka, yang kedua ketika menghadap Allah dengan amalan puasanya. Ini fakta. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, tidaklah ada seseorang yang berpuasa. Apakah puasanya benar atau puasanya salah, ya puasanya main-main atau ya ketika berbuka, menjelang berbuka pasti dia ada rasakan kegembiraan, senang. Ya, kita semua merasakan itu. Ketika menunggu saat-saat berbuka, kegembiraan itu ada di dalam diri kita. Ini fakta, luar biasa. Ya, apalagi anak-anak, luar biasa. Subhanallah. Dan ini keutamaan yang Allah berikan kepada kita semua, kegembiraan di saat berbuka. Kemudian, bau mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada baunya misik. Dan sekian banyak. Saya katakan ini hanya sekian beberapa poin terkait dengan keutamaan puasa secara umum. Masih banyak sebenarnya. Kemudian puasa Ramadan secara khusus. Keutamanya menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Keutamaan seperti ini layak untuk kita rebut. Kenapa? Karena tidak seorang pun di antara kita melainkan ada dosa dan kesalahannya. Tidak ada seorang pun di antara kita merasa dirinya maksum. Tidak ada. Kalau kita sadar akan hal ini, maka kita harus rebut. Kalau ada amalan yang keutamaannya bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Mumpung kita masih hidup. Karena di saat hiduplah kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah itu. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita sebelum kita meninggal. Ada juga keutamaan bulan Ramadan secara khusus. Bahwa bulan Ramadan adalah saat diturunkannya Al-Quran. Dan juga kitab-kitab yang lain. Bukan hanya Al-Quran. Dari 5 kitab, ya, Zabur, Taurat, Injil, Mushaf atau Suhuf, kemudian Al-Quran. Semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Luar biasa ini bulan. Dipilih oleh Allah untuk momen diturunkan kitab-kitabnya. Ya, ini isyarat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang terpilih.
Yang kedua, ya, bulan Ramadan saat dibelenggunya syaitan. Saat dibelenggunya syaitan. Kemudian hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ketahuilah bahwa puasa Ramadan itu Allah Jalla wa'ala tetapkan melalui 3 tahapan proses. Ya, yang pertama pada awalnya, ya, puasa Ramadan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memilih. Boleh puasa, boleh tidak. Kalau yang memilih tidak puasa, dia memberi makan fakir miskin. Ini tahapan pertama. Yang kedua, puasa diwajibkan. Akan tetapi, untuk yang kedua ini, ketika ada orang yang tertidur di saat berbuka, maka dia nggak boleh makan di malam hari. Dia harus puasa lanjut sampai besok. Berat. Akhirnya turunlah proses yang ketiga, tahapan yang ketiga, sebagaimana yang telah kita jalani sampai saat ini, adanya batasan-batasan waktu, ya, untuk menjalankan puasa tersebut sampai terbenamnya matahari tanpa memperdulikan ada yang tertidur atau tidak yang tertidur. Ini tahapan yang ketiga. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa atau apa hikmahnya Allah tetapkan puasa dengan 3 proses tersebut? Jawabannya bahwa Allah Maha tahu kepada keadaan makhluk ciptaannya. Dulu di awal-awal puasa itu, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, itu bukan gampang memisahkan diri dari makan dan minum sehari penuh, ya, tidak bersama dengan istrinya, menjaga jarak dengan istrinya, itu bukan sesuatu yang gampang, apalagi orang Arab. Maka diturunkan atau ditetapkan dengan bertahap agar mereka menyiapkan secara mental dan fisik. Tatkala mereka telah siap, maka puasa pun mereka jalankan dengan memiliki kemudahan dan sudah terbiasa dengannya. Makanya dilewati dengan 3 proses ini. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjalani puasa Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, ini wawasan untuk kita ketahui bersama. Karena puasa Ramadan itu ditetapkan pada tahun 2 Hijriah dan beliau wafat, Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 11 Hijriah. Maka itu artinya beliau menjalani puasa Ramadan selama 9 kali. Kemudian juga ada pembahasan tentang tahniah. Tahniah itu ucapan selamat untuk menyambut datangnya Ramadan. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, ya, untuk melakukan tahniah, menyebarkan tahniah, saling mengucapkan selamat untuk datangnya bulan Ramadan. Ini telah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus sama, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim." Ya, Nabi sampaikan kepada para sahabatnya sebelum masuk Ramadan, datang kepada kalian Ramadan yang penuh dengan berkah. Di sini ada pelajaran yang tepat itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Ramadan itu diberi nama dengan yang telah Nabi beri nama dengannya, yaitu Ramadan Mubarak. Itu yang tepat, bukan Ramadan Karim. Ya, kita dengar ada Ramadan Karim ya. Ya, penamaan Ramadan Karim kata para ulama kurang tepat. Ya, sebab Nabi tidak menamakan dengannya, tapi Nabi katakan Ramadan Mubarak. Itu lebih tepat. Ramadan Mubarak. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin termasuk yang mengkritisi ya penamaan Ramadan Karim. Ya, kita kalau bisa mencocoki apa yang Nabi SAW telah tetapkan, itu yang lebih bagus. Nabi katakan Ramadan Mubarak. Nah, itu lebih tepat. Ramadan Mubarak. Yang Allah wajibkan bagi kalian puasa padanya. Dibuka pintu langit-langit padanya. Ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya maradah syayatin. Dibelenggunya maradah syaitan-syaitan. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan ini, penggalan ucapan Nabi di sini, ada juga pelajaran. Pertanyaan, ya, kira-kira adakah di antara bapak-bapak yang bisa menjawab? Kalau dikatakan syaitan dibelenggu, pertanyaannya kenapa masih kita jumpai adanya perbuatan buruk di saat bulan Ramadan? Ada yang ingin memberi jawaban? Ada yang ingin mencoba?
Kenapa kita masih bisa melihat, menjumpai adanya perbuatan buruk di saat Ramadan? Kebiasaan buruk. Masih ada lagi yang coba? Hah? Nafsu, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini satu jawaban yang benar. Ada lagi? Baik, Bapak Ibu ketahuilah bahwa ada dua jawaban. Jawaban pertama yang diinginkan oleh Nabi bahwa syaitan dibelenggu di saat Ramadan itu adalah syaitan jenis khusus. Dan Nabi telah sebut di dalam hadis ini, makanya saya kasih stabilo. Ya, syaitan yang disebut oleh beliau dengan nama Marodah. Marodah ini adalah nama untuk jenis syaitan pimpinan-pimpinannya, pembesarnya yang memiliki permusuhan sangat keras kepada manusia. Itu Marodah. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan dikira syaitan itu tidak terorganisir. Ya, sangat terorganisir. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi jelaskan, pimpinannya menunggu di singgasananya, di tempat duduknya, di tempat kehormatannya, menunggu pasukannya kembali dan melaporkan, saya telah begini, saya telah begitu, saya begini, saya begini. Dia nggak puji. Ketika ada yang melapor, saya telah berhasil memisahkan suami dan istrinya, baru dia puji. Pimpinannya puji, oh kamu hebat, kamu bagus. Maka ketahuilah bahwa syaitan itu, yang kita mohon perlindungan dari mereka kepada Allah, itu terorganisir, luar biasa. Nah, yang diinginkan oleh Nabi yang dibelenggu adalah jenis pimpinannya. Maka kalau ada keburukan yang kita jumpai, wajar. Yang kedua jawabannya adalah seperti yang Bapak sampaikan. Karena adanya hawa nafsu pada diri manusia. Yang Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Pada jiwa manusia itu ada gejolak yang senantiasa mengajak manusia untuk berbuat buruk. Itulah ammarah bisu. Ya, jadi tidak bertentangan, tidak kontradiktif dengan apa yang telah Nabi SAW sebutkan. Adanya keburukan karena memang ya seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh dia benar-benar telah diharamkan. Ini adalah sabda Nabi yang beliau sampaikan sebelum Ramadan datang. Di hadapan para sahabatnya. Maka para ulama mengatakan ini adalah dasar untuk tahniah. Ucapan selamat. Dan hukumnya boleh, walaupun mungkin berbeda secara redaksi. Kalau budaya yang berkembang di masyarakat kita, selamat menjalankan puasa Ramadan. Kalimat marhaban ya Ramadan. Ini bagus. Ini tahniah namanya. Dan tujuannya apa? Supaya saling mengingatkan. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Agar memotivasi dan menyiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ini namanya tahniah dan itu sangat dianjurkan. Baik. Hukum puasa Ramadan. Dimaklumi bersama, Ramadan puasanya adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Sebagaimana rukun Islam yang lainnya, demikian juga puasa Ramadan harus atau sebuah keharusan, sebuah kewajiban hukumnya bagi setiap kita yang telah mampu untuk menjalankannya berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Bagaimana bagi yang tidak puasa Ramadan? Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, bagi yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa udzur, ini dia telah melakukan dosa besar dan dianggap rusak keislamannya. Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair, beliau mengatakan bahwa para ulama kaum mukminin telah menetapkan, telah ijma bahwa kalau ada yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, maka ia dihukumi lebih buruk daripada pezina, lebih buruk dari pecandu khamar, bahkan diragukan keislamannya. Dan mereka menganggap ia termasuk zindik lagi sesat. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, ini sebenarnya peringatan untuk kita semua. Ya. Jangan salah persepsi. Ya, menganggap, wah ini kok terlalu keras hukumnya. Ya. Saya katakan, saya pernah di sebuah tempat menyampaikan hal ini, dan saya katakan bahwa ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena agar jangan sampai ya, berkembang terus fakta yang kita jumpai di luar sana, apalagi di pasar. Bapak Ibu yang sering ke pasar akan menjumpai. Faktanya apa? Banyak di antara kita, kaum muslimin, meremehkan puasa. Di saat bulan Ramadan, di pasar itu banyak yang nggak puasa. Dan mereka kaum muslimin. Ya tidak?
Meremehkan puasa. Apalagi orang pasarnya, orang-orang. Mereka kaum muslimin. Meremehkan puasa. Ya, justru mereka yang telah melakukan perbuatan yang sangat nista ya, terhadap agama ini. Diremehkan puasa. Tidak ada bedanya antara hari puasa dan tidak puasa. Maka diingatkan agar mereka tidak meremehkan puasa. Maka bagi yang tidak puasa Ramadan tanpa udzur, ya, diragukan keislamannya. Supaya kita jangan meremehkan puasa. Ada pelajaran penting bagi yang tidak sholat fardu tapi melaksanakan puasa Ramadan. Ada juga di antara kaum muslimin yang puasa tapi nggak sholat. Ya, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, para ulama menjelaskan bahwa jika ada yang menjalankan puasa Ramadan tapi ia nggak sholat fardu, maka puasanya nggak diterima secara syariat. Kenapa? Karena orang yang nggak sholat hukumnya sama dengan non muslim. Yang jika mereka beramal kebajikan tidak diterima sebagai pahala bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah itu menerima ya dari orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ciri yang paling membedakan kita dengan non muslim adalah salat sebagai wujud ketakwaan. Kalau pakaian kita di luar Bapak Ibu, di pasar atau di mall, kita nggak sulit membedakan mana muslim, mana non muslim. Secara penampilan, zahir, sulit. Akan bisa kita beda indikasi muslimnya ketika berkumandangnya azan atau waktu sholat tiba. Apalagi kalau azan terdengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita lihat ada yang celingak-celinguk mencari musola, memperhatikan jam ini waktu sholat. Nah, itu pertanda dia muslim. Kalau penampilan, sulit. Ya. Maka di sini di antara pembeda yang paling mendasar yang terlihat dari hal-hal yang bersifat zahir antara muslim dan non muslim dengan salat. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam telah menjadikannya sebagai pembeda. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus salat. Ya, perjanjian yang membedakan kita dengan mereka adalah salat. Peringatan khusus bagi yang memiliki puasa qadha. Puasa qadha itu dalam ungkapan masyarakat kita hutang puasa. Untuk kita perhatikan bersama, khususnya ibu-ibu, karena kaum muslimah bisa dipastikan ada hutangnya, insya Allah. Karena di bulan Ramadan mereka akan melewati masa haid yang mereka nggak puasa padanya. Kalau ada nih yang memiliki hutang puasa, kemudian masuk Ramadan baru, dalam keadaan belum bayar hutangnya, para ulama menyimpulkan tidak lepas keadaannya dari dua. Yang pertama, dia tidak bisa bayar hutang sampai masuk Ramadan karena uzur. Misal karena sakit atau uzur yang lain. Keadaan yang pertama ini dia tidak berdosa, tidak ada konsekuensi baginya, tapi dia tetap bayar hutang di hari-hari yang lain. Yang kedua, dia tinggalkan hutang puasanya, dia sengaja tunda-tunda sampai masuk Ramadan baru. Tanpa ada uzurnya. Hanya dia tunda-tunda saja, padahal dia mampu. Yang seperti ini dia dianggap berdosa, mengabaikan kewajiban, maka harus bertaubat. Yang kedua, dia juga mengqadha puasanya tersebut di saat di hari-hari yang lain di luar Ramadan. Itulah kewajiban, dan apabila ia tambahkan juga dengan memberi makan fakir miskin sejumlah hari qadhanya tersebut, ini tidak mengapa karena telah terdapat riwayat dari perbuatan sebagian sahabat Nabi SAW wa radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itulah, bersegera menunaikan puasa qadha atau hutang puasa sebelum masuk Ramadan itulah yang terbaik. Dan kita masih ada kesempatan ya, kurang lebih sepekan lagi insya Allah. Silakan dipastikan puasanya udah terbayarkan atau belum. Bagi yang wafat dalam keadaan ia punya qadha, punya hutang puasa, keadaannya nggak lebih dari 4. Yang pertama, di saat Ramadan ia sakit sehingga nggak berpuasa, otomatis teranggap punya hutang. Ya, pada sakit yang diharapkan kesembuhannya, qadarullah dia meninggal sebelum sehat. Yang seperti ini nggak ada konsekuensi baginya sama sekali. Yang kedua, di saat Ramadan ia sakit, tentunya nggak bisa puasa dan dianggap hutang. Pada sakit yang diharapkan kesembuhannya, lalu ia sembuh. Di saat sembuh belum sempat bayar hutang, meninggal. Yang seperti ini ya dianjurkan bagi ahli warisnya untuk membayar fidyah atas namanya. Ya, walaupun ini tidak dianggap sebagai kewajiban, tapi dianjurkan oleh ahli warisnya untuk membayarkan fidyah atas nama keluarga yang telah meninggal tersebut. Yang ketiga, di saat Ramadan ia sakit. Ya, tidak
pada sakit yang berat, ya, yang pada umumnya sulit untuk sembuh, parah, ya. Maka lalu ia meninggal dalam keadaan sakit tersebut, maka ditunaikan fidyah bagi oleh ahli warisnya dengan memberi makan fakir miskin sejumlah hari puasa qadanya tersebut. Yang keempat, wafat dalam keadaan meninggalkan puasa nazar. Ini puasa khusus. Ini puasa nazar. Kalau puasa nazar lalu dia meninggal sebelum menunaikannya, wajib hukumnya, bukan anjuran, wajib hukumnya bagi ahli waris untuk menjalankan puasanya tersebut dengan diniatkan atas nama keluarga yang meninggal tersebut. Misalnya ada orang bernazar, ya Allah, kalau saya lulus, saya puasa 3 hari. Masya Allah lulus, diumumkan dia lulus. Menerima berita lulus, meninggal dia. Lulus, meninggal. Ya, Masya Allah, belum sempat menikmati lulusannya, meninggal. Ya. Bagaimana nazarnya? Wajib tetap ditunaikan oleh ahli warisnya. Jalankan. Ya, ini yang diperintahkan Nabi alaihi salatu wasallam. Man shoma, ya, fasoma alaihi waliyuhu. Siapa yang meninggal dalam keadaan seperti ini, ya, maka shoma, puasa atasnya bagi ahli warisnya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang penentuan masuk bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan hanya dengan 2 cara sebagaimana dimaklumi, ya, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa aqmilul iddah salasina. Puasalah karena melihat hilal, berbukalah atau selesaikanlah Ramadan karena melihat hilal. Kalau enggak terlihat, maka sempurnakan bulan menjadi 30. Anggaplah kita ikuti kalender, sesuai kalender puasa itu hari Sabtu depan kalau nggak salah. Ya tidak? Pekan depan. Berarti kalau ru'yah itu dilakukan pada hari Jumat sorenya, ya, sebagai tanggal 29 Sya'bannya. Gampang. Kalau sore hari di hari Jumat itu telah terlihat hilal, maka berarti besok pasti Ramadan. Kalau nggak terlihat di saat itu, sore Jumat itu hilal, maka berarti besok masih Sya'ban 30. Selesai. Lusanya pasti Ramadan. Kan gampang. Kalau metode yang Nabi alaihi salatu wasallam tuntunkan. Makanya para ulama tidak menganjurkan untuk metode hisab. Ya, sampai sebagaimana dikritisi oleh para ulama sejak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala agar tidak bersandar dengan hisab. Hisab itu adalah metode yang penentuannya dengan rumus-rumus, ya, sehingga telah ditetapkan waktu puasa abadi untuk tahun sekian sudah diketahui. Ya, yang paling tepat adalah dengan ru'ya dan alhamdulillah ya, negeri kita menerapkan metode ru'ya ini insyaallah taala. Ada masalah tentang penetapan matla. Matla itulah tempat terbitnya hilal. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau ada suatu negeri sudah terlihat matla, maka negeri lainnya ikuti negeri tersebut. Ada lagi yang berpendapat tidak, masing-masing negeri sesuai dengan matlaknya masing-masing. Matlak ini tempatnya terbitnya hilal. Yang benar dan rajih insyaallah taala pendapat yang mengatakan bahwa masing-masing negeri dengan matlaknya masing-masing. Tidak mengikuti negeri yang lain. Nah, di atas permasalahan dan diskusi inilah hadirin adanya pendapat-pendapat yang kita kadang dapatkan, ya, bahwa puasa ikuti Saudi, ya, puasa Arafah juga ikuti Saudi. Ini karena dasarnya masalah ini, ya, adanya pendapat kita mengikuti satu matlak. Yang benar adalah mengikuti matlak masing-masing negeri, ya, terbitnya hilal masing-masing negeri, itu yang paling tepat. Dan inilah yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Jadi pernah ada salah seorang pulang dari negeri Syam ke Madinah. Ibnu Abbas ada di Madinah. Syam ini negeri Palestina, Yaman dan sekitarnya. Pulang ketemu Ibnu Abbas menyampaikan di Syam mereka telah puasa, telah melihat hilal. Kata Ibnu Abbas, kami belum melihat. Ya udah yang di sana silakan puasa, kami di sini belum puasa karena belum melihat hilal. Lalu kata Ibnu Abbas, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Oleh karena itulah Imam Subki dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, di masa Ali, selagi mereka menjadi khalifah, tidak memerintahkan seluruh buldan, seluruh negeri mengikuti matlaknya mereka. Enggak pernah dilakukan oleh mereka. Maka yang tepat di sini adalah mengikuti matlak masing-masing negeri. Kemudian ketika hendak tiba Ramadan, tidak boleh kita berpuasa sunnah lagi.
bila niatnya untuk kehati-hatian. Tapi kalau puasa sunnahnya karena memang kebiasaan, maka tidak mengapa. Kalau ada yang berpuasa dalam rangka kehati-hatian, ini dianggap apa yang Nabi sebut, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, maka ia telah durhaka kepada Abul Qasim, ya Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Durhaka. Tidak boleh, ya. Karena kita beramal itu bukan karena keraguan-raguan, tapi dengan suatu kepastian. Baik. Dan yang diinginkan dengan hari yang meragukan tersebut adalah hari-hari di penghujung bulan Sya'ban. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, mulai puasa diawali dengan niat. Ketahuilah Bapak Ibu bahwa berniat untuk melakukan sesuatu itu adalah amalan hati. Ketika ada keinginan untuk melakukan sesuatu, itulah dikatakan niat. Sehingga tidak perlu dilafatkan, diucapkan dengan kalimat-kalimat tertentu, karena memang pada asalnya tidak ada dasarnya sama sekali dalam agama. Baik. Niat untuk amalan itu teranggap sebagai syarat sah. Demikian juga puasa Ramadan yang diharuskan berniat untuknya sejak sebelum terbit fajar. Nabi SAW dengan tegas bersabda, "Man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berketetapan hati, yakni berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Tidak sah puasanya. Maka harus ada niat. Menghadirkan niat setiap malam, memperbarui niat setiap malam sebelum subuh. Makanya kalau ada yang berpendapat bahwa puasa untuk Ramadan bisa cukup di awal Ramadan, dia niatkan puasa Ramadan 1 bulan penuh, tidak perlu lagi memperbarui niat di tiap harinya, ini pendapat tidak tepat. Kurang tepat. Berdasarkan hadis ini, ketika Nabi katakan sebelum fajar, itu menunjukkan setiap hari. Ya, harus ada pembaharuan niat. Kita ingin puasa, kita ingin puasa. Dan ini adalah sebuah keharusan menghadirkan niat karena niat adalah syarat sahnya amalan. Bentang waktu puasa. Dimaklumi bersama, puasa dimulai sejak fajar, yakni waktu subuh, kemudian hingga terbenamnya matahari. Yang saya tekankan di sini Bapak Ibu yang saya hormati bahwa puasa itu berakhir dengan ditandai terbenamnya matahari, bukan azan. Terbenamnya matahari. Ini yang ingin saya tegaskan. Kenapa? Karena bisa jadi kita dapatkan di sebuah tempat azannya lebih cepat. Ya. Bagaimana kita tahunya Ustadz? Bisa dilihat dengan cara coba perhatikan ufuk sebelah terbenamnya matahari barat. Kalau di sana masih berwarna jelas orange, ya, kemerah-merahan atau orange yang jelas, itu pertanda mataharinya belum terbenam dengan sempurna. Kalau itu yang terjadi, maka belum boleh berbuka. Kadang ada azan maghribnya kecepatan, ya. Dan azan bukanlah pertanda waktu puasa telah selesai. Ya, kalau pada umumnya azan yang kita dengarkan memang telah terbenam matahari, maka boleh berpatokan dengannya. Ya, saya cuma menegaskan bahwa patokan yang telah ditetapkan oleh Nabi adalah terbenamnya matahari. Dan jangan sampai berpatokan dengan azan maghrib, apalagi kalau azannya terlalu cepat. Ya, belum terbenamnya matahari dengan sempurna. Kata Imam Nawawi, rahimahullah, puasa selesai dan sempurna dengan terbenamnya matahari menurut ijma'. Sehingga jika azan di suatu tempat untuk sholat maghrib pada saat ternyata belum terbenam matahari, maka belum dibolehkan untuk berbuka. Kalau memang kita tahu. Kalau kita nggak tahu, maka ya udah nggak apa-apa insya Allah. Karena ketidaktahuan kita dan tidak mampu untuk memastikan hal tersebut. Kita mulai dengan sahur. Sahur Bapak Ibu adalah makan dan minum sebelum kita menjalankan puasa. Sebelum waktu subuh. Dan ini hukumnya kata Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah telah ijma' para ulama. Bahwa sahur itu hukumnya sunnah atau mustahab. Sangat dianjurkan. Banyak hikmah dan manfaatnya. Ada keberkahan dari Allah. Allah dan para malaikat berselawat kepadanya. Pembeda puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Ada juga keutamaan sahur itu mendapatkan waktu yang mustajab doa-doa. Diampuninya dosa-dosa. Sepertiga malam terakhir. Luar biasa. Maka jangan kita tinggalkan sahur. Waktu yang utama untuk sahur. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Ketahuilah bahwa dianjurkan sekali sahur itu diakhirkan. Ya. Mulai kita siap-siap sahur kalau bisa ya sejak kurang lebih 30 sampai 40 menit menjelang waktu subuh.
Karena dikonversikan dari 30 ayat Al-Quran yang bacaan pertengahan ya, terbaca. Ya, bukan ayat yang pendek. 50 ayat ini ayat-ayat pertengahan. Jangan menghitung ayat yang pendek. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 dapat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ngitung ayat yang pendek enggak tepat. 50 ayat yang diinginkan adalah ayat yang pertengahan, mufassal. Ya, ayat-ayat yang mufassal. 50 ayat yang terbacakan itu kalau dikonversikan ke menit kurang lebih 30 sampai 40 menit. Nah, di saat itulah mulai untuk sahur. Paling dianjurkan, diakhirkan mendekat dengan waktu subuh. Ya, coba bayangkan kalau ada yang sahur jam 2. Ya, sahur jam 2. Rata-rata kalau sahurnya jam 2, paling banter selesainya setengah 3. Kalau udah makan, apa yang dilakukan? Tidur. Kalau adzan subuh nanti berkumandang, lanjut. Ya, bablas. Ya. Itu yang terjadi. Makanya dianjurkan oleh syariat kita, sahur itu di penghujung, mendekat waktu subuh. Kenapa? Agar ya lebih berpotensi kita tidak terluputkan waktu subuh. Ya, mendekat waktu subuh, ya, habis makan langsung siap-siap, sholat subuh berjamaah. Ini yang diinginkan. Dan itu lebih kuat ya untuk fisik, secara fisik ya, untuk kebutuhan fisik kita. Beda dengan yang sahur lebih dulu kemudian dia tidur. Kalorinya udah habis. Belum tengah hari, jam 8 pagi sudah lapar. Ya. Baik. Makan sahur yang paling utama adalah kurma. Kalau nggak bisa, seteguk air putih. Ya, namun ini hanya sebatas anjuran, bukan sebuah keharusan. Boleh sesuai dengan keadaan dan selera. Ada lontong, sikat. Ya. Ada apa lagi biasanya sahur? Ya. Banyak menu-menu, ya. Nggak harus dengan kurma kalau nggak ada. Kalau ada, maka yang paling bagus dahulukanlah apa yang disukai oleh Nabi kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kurma. Ada pembahasan yang menarik. Jika sedang sahur terdengar azan subuh, kesimpulannya begini, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, berdasarkan hadis dalam hal ini, boleh bagi kita untuk menyempurnakan sahur dengan 2 catatan. Yang pertama hanya untuk minum, bukan makan. Lanjutkan. Yang kedua, ya, itu pun dengan air minum yang telah ada di tangan, bukan yang belum diambil. Ya. Kemudian batasan yang ketiga, tanpa ada unsur kesengajaan karena ketidaktahuan. Ini batasannya. Ya. Jadi kalau kita sedang sahur, mau minum, airnya sudah, gelasnya sudah di tangan, terdengar azan, sempurnakan minumnya, nggak mengapa, selesaikan. Itu aja. Jadi bukan selain minum. Jangan lagi makan lontong, ya, azan terdengar, tanggung ini. Enggak, bukan ya. Minum. Kemudian juga itu yang telah ada di tangan. Jangan ngambil. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum. Enggak. Jangan ngambil minum lagi, enggak boleh lagi. Atau juga enggak boleh yang telah tahu. 5 menit lagi azan. Tunggu azan deh. Ya, enggak boleh. Kalau kita sudah tahu azan akan berkumandang sekian menit lagi, maka hentikanlah sahur. Ya. Jadi ini batasannya, hanya untuk minum. Itu pun para ulama menganjurkan menimbang. Ada dalil-dalil yang lain dari ayat Al-Quran, juga dari hadis. Adanya batasan yang tegas bahwa sahur itu sampai terbitnya fajar. Ya, maka hendaknya kalau bisa hindari. Ya, hentikan memang makan dan minumnya apabila telah azan berkumandang. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mengisi hari saat berpuasa dengan segala amal ibadah. Ketahuilah bahwa amal ibadah di saat sedang berpuasa itu luar biasa, pahalanya berlipat-lipat. Ya, maka jangan sampai kita sia-siakan tiap detiknya. Ya, walaupun hanya dengan berzikir, apalagi bisa lebih dari itu. Berzikir kan insya Allah kita semua bisa. Lihat kata Imam Zuhri rahimahullah, Imam Zuhri, tasbihah fi Ramadan afdal min alfi tasbihah fi ghairihi. Satu ucapan tasbih. Apa ucapan tasbih? Subhanallah. Satu aja dilakukan ya di bulan Ramadan itu lebih baik dari 100 tasbih di luar Ramadan. Itu baru tasbih. Apalagi dengan sholat duhanya misalnya, ya sholat isyraqnya misalnya, sholat qabliyah ba'diyahnya dan seterusnya, bacaan Qur'annya dan seterusnya. Maka ibadah di bulan Ramadan jangan disia-siakan. Ya. Ada amalan
ibadah yang spesifik, sangat dianjurkan. Ini ya yang lebih ditekankan ya, bukan membatasi. Seperti tadi Bapak mengumumkan ada program-program kebajikan, itu luar biasa. Amal-amal kebaikan yang hendaknya kita isi Ramadan kita dengannya. Tapi ada yang lebih ditekankan. Yang pertama puasa itu sendiri, yang kedua memperbanyak baca Al-Quran, tilawah. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan kalau ada yang sudah khatam, ulang lagi. Sudah khatam, ulang lagi. Terus memperbanyak tilawah Al-Quran. Dan yang paling bagusnya bukan membaca dari sadar, bukan dari hafalan, tapi dengan melihat mushaf. Ya, itu yang lebih dianjurkan. Kemudian salat malam, tarawih, dan witir dengan berjamaah. Bersedekah, lebih spesifik dianjurkanlah sedekah untuk memberi makan orang sahur atau berbuka. Ini sangat dianjurkan. Kemudian ada juga i'tikaf dan juga ada zakatul fitr. Ini yang ada di bulan Ramadan yang kita sangat dianjurkan untuk melakukannya. Untuk mengisi hari-hari dan malam-malam kita. Bukan membatasi, sebab sebuah amal kebajikan lainnya pun akan berlipat-lipat. Maka jangan disia-siakan. Bulan Ramadan penuh dengan keberkahan. Perkara yang dijauhi, ini berkebalikan dengan yang tadi. Kalau ini ya, harus kita jauhi. Ada sebuah nasihat yang sangat indah dari Jabir ibn Abdullah. Kata beliau, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim. Wada' 'adal khadim wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah. Yauma siyamika wa la taj'al yauma fitrika saumika sawa'un." Kalau engkau berpuasa, puasakanlah pendengaranmu, puasakanlah penglihatanmu, puasakan juga lisanmu. Ya. Dari hal-hal yang dusta, yang diharamkan. Jangan mengganggu orang lain. Dan hendaknya engkau berhias dengan kesahajaan dan ketenangan di hari saat engkau berpuasa. Jangan samakan hari di saat engkau berpuasa dengan hari yang engkau tidak berpuasa padanya. Bedakin dong. Ini nasihat dari Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Oleh karena itulah, semua perbuatan haram pada saat puasa itu dosanya lebih besar. Dan ada perbuatan haram yang lebih ditekankan untuk dijauhi. Yang pertama, semua yang teranggap sebagai pembatal puasa. Yang kedua, semua ucapan yang diharamkan. Seperti dusta, omongan kotor, ya omongan kotor lagi keji, riba, dan namimah. Ini semua adalah ucapan-ucapan yang harus dijauhkan dari seorang yang sedang berpuasa. Lebih ditekankan. Kenapa? Karena Nabi SAW secara khusus menyebutkan dalam sabda beliau, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warrafathi. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faltaqul inni shaim inni shaim." Bukan puasa itu cuma menahan lapar dan haus, tapi hakikat puasa adalah menahan diri dari ucapan yang kotor lagi sia-sia. Jika ada yang mencacimu, lihat ini. Sampai-sampai Nabi ajarkan kita untuk memuliakan puasa. Kalau ada yang mengganggu kita, yang mengusik kita, yang membuli kita, memancing emosi kita, Nabi katakan jangan balas. Tapi katakan saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa. Ustadz, ada yang bertanya. Kalau kita udah bilang nih saya berpuasa, masih juga Ustadz. Saya katakan tinggikan sedikit nadanya. Saya berpuasa loh. Masih juga Ustadz. Saya puasa ini. Bilang gitu. Masih juga Ustadz. Kira-kira mau diapain lagi nih? Ya, insya Allah sudah cukup menjadi peringatan baginya ya. Yang jelas Nabi nasihatkan kita agar tidak membalas dalam rangka memuliakan puasa. Nabi juga bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Siapa yang enggak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram, maka Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minumannya. Enggak ada manfaatnya puasanya kalau tetap melakukan perbuatan yang haram. Ada perbuatan spesifik yang makruh, sebaiknya ditinggalkan ya, untuk dijauhi. Di antaranya adalah mubalaghah ketika berwudu. Kalau berwudu di saat berpuasa cukup dirongga aja. Jangan sampai ke pangkal hidung. Kalau kita tidak berpuasa keadaan biasa, pastikan berwudu sampai ke pangkal hidung. Itulah yang disebut dengan mubalaghah fil istinsyaq. Kalau kita berpuasa, pastikan airnya cukup di rongga hidung saja, nggak sampai ke pangkal hidung. Makruh kalau sampai ke pangkal hidung. Karena Nabi melarang, ya, waballigh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Ya, bersungguh-sungguhlah ketika menghirup air ke dalam hidung kecuali engkau berpuasa. Batasannya apa? Pastikan cukup di rongga saja, nggak sampai ke pangkal hidung.
Yang kedua, mencium istri atau sebaliknya, tentunya bagi yang telah berkeluarga, dan ini bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu menahan diri, ini makruh ya, untuk mencium istri dan sebaliknya. Ya, makruh bagi yang tidak mampu menahan diri. Kemudian yang ketiga, mencicipi makanan tanpa ada hajatnya. Ya, dan demikian sebaik dari itu perkara-perkara yang mubah. Mubah itu boleh. Ya, yang pertama, sahur dalam keadaan junub, boleh. Berkumur-kumur dan istinsyak tadi dengan batasannya itu boleh. Mandi menyiramkan air ke kepala atau tubuh karena memang alasannya gerah misalnya. Ya, karena alasannya memang panas misalnya atau berat puasanya dia rasakan, udah coba mandi nyemplung ke kolam. Ya, nggak apa-apa. Ya. Baik. Yang keempat, mencicipi makanan. Tapi lihat penjelasan para ulama di catatan kaki saya cantumkan di situ bahwa ya, khususnya ibu-ibu ini, biasanya ibu-ibu yang masak. Mencicipi makanan itu adalah sedikit dan itu pun diletakkan di ujung lidah, udah ketahuan rasanya, dibuang, dimuntahkan, diludahkan, bukan ditelan. Ya. Kemudian catatan atau batasan yang kedua juga, ya ini bagi yang punya hajat. Maka yang diinginkan di sini adalah yang masak tentunya. Jangan bapak-bapak datang ke istrinya ke dapur, ini biar saya yang nyicipin. Enggak, bapak enggak pernah hajatnya. Ya. Ibu-ibu hendaknya melarang itu. Enggak usah, bapak enggak ada hajatnya, enggak ada perlunya. Cukup ibu-ibu aja karena mereka yang dianggap punya hajat. Kemudian batasan yang ketiga, mencicipi itu adalah yang sedikit. Cuma secuil. Yang sekira-kira sudah dapat rasanya. Jangan 1 sendok. Beralasan mencicipi 1 sendok. Kemudian habis 1 sendok, beralasan mencicipi lagi dengan mengatakan, kayaknya belum tahu deh rasanya tadi. Enggak boleh. Ini sudah melampaui batasan. Enggak boleh. Baik. Kemudian mencium istri, tadi telah kita jelaskan dengan batasannya. Kemudian menggunakan obat semprot untuk penderita asma ke hidung atau ke mulut. Dengan catatan bila dipastikan yang disemprot itu nggak sampai ke lambung. Kalau dia tertelan sampai ke lambung, ini nggak boleh. Kemudian yang ketujuh, menggunakan sikat gigi. Karena ini sama halnya dengan siwak yang Nabi anjurkan di setiap saat. Ya, maka para ulama menyebutkan bahwa kalau mau aman, sikat gigi kan rata-rata kita pakai pasta gigi ya. Pasta gigi kan umumnya, saya nggak nyebut merek, itu memiliki aroma yang tajam. Itu dikhawatirkan sampai ke lambung. Maka kalau mau sikat gigi di siang hari, di saat puasa, sikat gigi aja tanpa menggunakan pasta gigi. Itu aman. Ya, lebih aman, lebih menjaga kehati-hatian. Atau sikat giginya di saat sahur dan nanti setelah berbuka. Lebih aman lagi. Baik. Kemudian suntikan yang tidak mengandung zat makanan. Termasuk juga dalam bahasan ini suntikan vaksin. Ya, kita berbicara hukum untuk puasa. Ya, bahwa suntikan vaksin itu tidaklah membatalkan puasa sebagaimana terangkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Pembatal puasa. Jima bagi suami istri, ya, bagi yang telah berkeluarga, keluar air mani dengan sengaja, ini juga pembatal puasa. Makan dan minum, kemudian membekam atau dibekam sama dengannya yang didonor, donor darah. Ya, tapi kalau untuk donor dan fasdu itu kias kebekamnya yang dibekam. Ya, adapun yang mendonor atau yang memfasdu tidak dikiaskan kepada yang membekam. Kenapa yang membekam dianggap batal puasanya? Karena dulu asal penetapan hukum ini di masa Nabi berbekam itu dengan menggunakan tanduk hewan yang berbentuk corong, kemudian dihisap. Yang membekam itu bisa dipastikan karena kalau prakteknya seperti ini dia akan terhisap darahnya walaupun sedikit, nggak bisa dihindari. Ya. Kemudian yang kedua juga dia dianggap membiarkan orang lain lemah dan rusak puasanya, maka dia dianggap batal puasanya. Adapun yang medis tenaga yang mendonor ini nggak bisa dikiaskan dengan hal tersebut. Begitu juga fasdu, hanya saja dikiaskan kepada yang donor darahnya atau yang fasdunya. Baik. Kemudian yang kelima, muntah dengan sengaja. Yang keenam, keluar darah haid atau nifas bagi wanita. Yang ketujuh, berniat. Nah, ini pembatal puasa ini. Kalau ada nih, gak kuat ini puasa, batalin deh. Walaupun dia belum makan dan belum minum, dengan niat bulatnya itu batal puasanya. Karena niat ini amalan hati yang harus terjaga sampai selesai puasa. Tadi telah kita bahas sebagai syarat sahnya puasa. Innamal a'malu biniat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Jadi walaupun dia nggak makan dan nggak minum, kalau dia niatnya udah bulat, batal puasanya. Nah, ini juga solusi kalau kita berada di kendaraan
terjebak macet, nggak ada makan, nggak ada minum, udah waktu berbuka, udah niatkan bulat untuk berbuka, buka kita. Batal udah puasanya. Yang ke-8, na'udzubillah, keluar dari Islam. Inilah pembatal-pembatal puasa, dan pembatal puasa semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, dianggap membatalkan puasa kalau dilakukan dalam keadaan 3 hal. Pertama, dia tahu, udah. Yang kedua, dia sadar, bukan lupa. Yang ketiga, bukan terpaksa. Kalau terjadi pembatal dalam keadaan ya tidak atau berbeda dengan hal ini, maka tidak dianggap batal puasanya. Makan dan minum, lupa, nggak batal puasanya. Ya. Donor, terpaksa, nggak batal puasanya. Dan seterusnya. Baik. Konsekuensi orang yang melakukan membatal puasa tanpa uzur. Pertama, dia berdosa, maka harus bertobat kepada Allah. Yang kedua, puasanya batal, maka wajib baginya mengganti di hari yang lain atau membayar kafarah bila pembatalnya adalah jima. Berbuka puasa, waktunya setelah matahari terbenam, sangat dianjurkan untuk menyegerakannya, kemudian berbuka. Yang paling anjurannya adalah sebelum sholat maghrib, ya, mengawali dengan makan kurma atau air putih. Ini anjuran, sekali lagi anjuran, karena rata-rata pada umumnya bapak-bapak kalau kumpul-kumpul untuk buka bersama, gorengan dulu yang disikat. Walaupun ada kurma di sebelahnya, kadang-kadang gorengan dulu yang disikat. Ya, Masya Allah. Doa ketika berbuka yang ada riwayatnya ini, zahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini yang ada riwayatnya dari Nabi. Adapun doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini kalau disandarkan ke Nabi enggak tepat. Tapi kalau dibaca dengan niat hanya sebatas doa, tidak mengapa. Kalau yang ada riwayatnya ini dia nih. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Kemudian ada faedah, perhatikan terjemah. Ketika Nabi katakan doa ini dibaca dan artinya adalah rasa haus telah hilang. Para ulama mengatakan doa ini hendaknya dibaca kalau kita berbuka habis minum. Habis minum, baru baca doa ini. Sehingga sejalan dengan maknanya, kolerasinya dengan makna doa tersebut. Kalau kita berbuka makan gorengan, ya, tahu isi misalnya. Setelah itu baca doa ini, nggak cocok. Nggak cocok. Bisa dipahami nggak? Ya, apalagi misalnya ketika berbuka makan apa misalnya? Ya, hal-hal yang tidak sejalan dengan makna yang terkandung dalam hadis ini. Sebab Nabi katakan telah hilanglah dahagaku. Kalau makan gorengan, kira-kira hilang nggak hausnya? Malah makin haus. Kemudian juga ada doa khusus bagi yang memberi makanan buka. Karena kita kalau puasa itu kalau nggak kita yang memberi, kita diberi. Maka hafalkan doa ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Doanya pendek kok. Untuk yang memberi kita, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah, berkahilah rezeki yang kau beri kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Doanya pendek. Baik. Pembahasan terakhir tentang yang boleh tidak puasa. Sakit, musafir, yang udah tua nggak mampu, haid dan nifas, hamil dan menyusui. Inilah golongan yang boleh tidak berpuasa. Apa konsekuensinya? Konsekuensi yang nggak berpuasa karena uzur ini cuma 2. Kalau nggak qadha, maka fidyah. Qadha itu mengganti, fidyah itu memberi makan kepada fakir miskin sejumlah hari yang dia nggak berpuasa padanya. Kalau sakitnya yang berat, lagi parah, ya tidak ada kewajiban baginya kecuali bayar fidyah. Kalau sakitnya ringan yang bisa diharapkan sembuh, ada 3 rinciannya. Kalau puasa tidak membahayakan dia, tidak memberatkannya, maka tidak boleh dia tinggalkan puasa. Misal sakit apa ini ringan-ringan? Sakit kepala, ya, pilek dan influenza, sakit hati, ya. Sakit hati Ustaz, ya. Sakit hati dari mana? Ya. Kemudian kalau sakitnya memberatkan, tapi tidak membahayakan, tapi memberatkan baginya. Misalnya apa? Sakit gula. Ya. Sakit gula itu biasanya memberatkan, tapi tidak membahayakan karena memang sebenarnya bagus malah puasa orang sakit gula itu. Tapi kalau dia memberatkan, maka makruh bagi dia untuk berpuasa. Ya, maka kewajibannya lah qadha kalau dia nggak berpuasa. Yang ketiga, kalau memudaratkan dan memberatkan, haram baginya berpuasa. Haram kalau dia berpuasa. Ini sakit, ya. Musafir, kalau musafir tergantung. Kalau enak bagi dia berbuka, silakan berbuka. Kalau enak baginya puasa, puasa. Kalau nggak bisa milih Ustaz, paling bagusnya dia pilih puasa. Kenapa? Karena supaya dapat waktu yang utama. Ya, kalau dia gantikan dia luput bulan Ramadan. Kemudian yang telah tua nggak mampu,
kewajibannya adalah membayar fidyah. Haid dan nifas, kewajibannya adalah qadha. Dan terakhir, hamil dan menyusui, kewajibannya adalah fidyah. Inilah ringkasan hukum-hukum fikih terkait dengan puasa Ramadan, Bapak Ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal sehingga kita bisa menjalani puasa Ramadan sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan secara syariat, dan dengannya mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting dari itu, pada saat ini kita manfaatkan waktu dengan menyebut nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Semoga Allah memperjumpakan kita dengan Ramadan, dan semoga Allah memberikan berkahnya kepada kita semuanya. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fihi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian muliakan Allah. Mungkin ada yang ingin mengajukan satu pertanyaan. Silakan Pak Zainal. Ada ibu-ibu itu mengaju tangan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah di masjid kita insya Allah akan ada program tadi diumumkan oleh panitia, yaitu kultum ya. Kuliah 7 menit ya Pak ya. Atau kuliah terserah antum. Mungkin boleh disegarkan kembali ingatan kita, karena yang hadir-hadir saat ini para ustadz nih nanti untuk kultum jamaah kita, dari jamaah untuk jamaah. Hadis-hadis yang mungkin maudhu ataupun hadis-hadis yang dhaif yang sering beredar lah ya di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini saya dapat ilmu baru, kultum, kuliah terserah antum. Masya Allah. Akan saya ingat terus ini. Memang sejatinya akan lebih 7 menit itu sejatinya. Baik, nasihat untuk kita. Ya, khususnya yang akan mengemban amanah menyampaikan kultum di bulan Ramadan nanti, agar betul-betul menyampaikan kebaikan dan niatkan ikhlas agar bermanfaat bagi kaum muslimin dari apa yang akan disampaikan. Betul-betul hal yang bermanfaat bagi mereka. Dan hindarilah penyampaian yang sifatnya tidak ada dasarnya dalam agama. Karena kita ya diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam agar menjaga kemuliaan agama ini. Agar menjaga kemuliaan ini. Beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, siapa yang berdusta atas namaku, muta'ammid, ya, dia udah tahu, sengaja, maka siap-siap dia akan mengambil tempat duduk di dalam neraka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. La taqfu ma laysa laka bi'ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kana anhu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, pendengaran kita, ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan berucap tanpa ilmu. Pendengaran kita, ya, pembicaraan kita, hati kita semua akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqulu bi alsinatikum hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan bermudah-mudahan dengan lisanmu mengatakan ini halal, ini haram. Jangan, kata Allah. Ini kedustaan atas nama Allah. Maka pastikan sumbernya, ya, referensinya, yang kita sekiranya siap kelak di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan itu. Ya. Kita akan ditanya di hadapan Allah dengan apa yang akan kita sampaikan tersebut. Maka mudah-mudahan rekan-rekan yang akan mengemban amanah ini bisa mengumpulkan sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, penuh dengan manfaat, membawa kebaikan yang betul-betul mengantarkan kaum muslimin kepada agama mereka, amalan mereka yang lebih baik. Itu nasihat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada satu lagi. Ya. Ya. Enggak, itu yang benar. Enggak ulah kalau itu yang benar. Tapi sudah. Mohon maaf nih, ada ibu lebih dulu dari tadi. Ya, jangan sampai kita memotong kesempatan. Saya khawatir nanti. Ada ibu-ibu dari tadi mengangkat tangan. Saya lihat beliau mengangkat tangan. Silakan Bu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, Ya. setelah Ramadan itu kan masuk bulan Syawal. Biasanya kita juga ada sunahnya untuk mengikuti 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Pertanyaannya, apakah dalilnya untuk orang yang berhutang puasa Ramadan, apakah mendahului yang mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaum muslimah atau selain mereka ya, untuk puasa sunnah Syawal yang 6 hari, mana yang didahulukan? Hutangnya atau Syawal dulu? Maka jawabannya yang afdol. Yang afdol, yang paling utama mendahulukan utang. Itu yang paling bagus, paling utama. Tapi ini bukan sebuah keharusan. Kalau dia ingin mendahulukan Syawalnya dulu, boleh, tidak masalah. Karena memang telah terdapat dalil-dalil yang membolehkan hal ini. Memang ada perbedaan pendapat, saya tahu. Tapi yang tepat adalah pendapat ini. Boleh bagi dia mendahulukan puasa sunnah Syawal walaupun belum menunaikan qadanya. Dalilnya apa? Perbuatan Aisyah, sahabiah. Dan bukan hanya Aisyah, ada sahabiah yang lain. Yang mereka mengakhirkan qadanya, mendahulukan puasa-puasa sunnah. Aisyah itu, qadha beliau dia tunaikan di Sya'ban tahun akan datang. Ini kan berarti udah lewat banyak puasa sunnah. Aisyah istri Nabi, ummahatul mukminin nggak mungkin meluputkan puasa-puasa sunnah. Beliau puasa Arafah, puasa lainnya banyak. Mendahulukan puasa-puasa sunnah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena puasa sunnah Syawal itu terbatas dengan waktu. Hanya 1 bulan. Sementara puasa qadha diberikan kebebasan oleh syariat sampai Sya'ban sebelum Ramadan tahun akan datang. Ya, karena terbatasnya waktu ini boleh untuk mendahulukan Syawal. Maka ini pendapat yang tepat insyaallah taala bahwa boleh bagi muslimah mendahulukan puasa sunnah Syawalnya walaupun belum qadha. Yang jelas jangan menggabungkan niat. Ya, ada yang pernah bertanya ke saya, Ustaz boleh nggak puasa Syawal sekaligus niat bayar hutang? Nggak boleh. Ya, nggak boleh menggabungkan 2 amalan dengan 1 niat sekaligus pada amal yang berbeda hukumnya. Nggak boleh. Ya, dipisahkan, dibedakan. Jadi boleh Bu, insya Allah mendahulukan puasa sunnah Syawal. Baik, ada lagi? Ya. Ya. Ini aja Pak Ustadz. Mau tahu praktikalnya. Apa? Praktek. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Ustadz. Ya. Kalau Ustadz sendiri menyiasati 1 kali 24 jam itu bagaimana dalam Masya bulan Allah. puasa? Mulai subuh, ya. Mudah-mudahan bisa kita tiru Pak Ustadz. Oh ya, Allah musta'an. Ya. Kalau untuk puasa, ya, mulai dari kapan ini? Subuh ya, mulai subuh. Salat subuh berjamaah ya di masjid, kemudian habis salat subuh berzikir, zikir setelah salat, kemudian zikir pagi, kemudian tilawah, ya, murojaah. Kalau pada saat-saat saya diminta untuk imam, maka saya akan murojaah untuk mempersiapkan bacaan. Kemudian setelah itu salat Isra, apabila ada kelapangan dan badan enak, memperbanyak salat duha. Ya, kemudian dilanjutkan kebutuhan sehari-hari ya, bersama dengan keluarga, anak, istri, kemudian yang lainnya. Kemudian saya mengupayakan sebelum zuhur itu ada qailulah. Qailulah itu tidur siang sejenak, sesaat. Ya, sebelum zuhur, bukan setelah zuhur, sebelum zuhur, walaupun sesaat. Dan sebelumnya kalau bisa jam 10 sebelum zuhur itu kembali tilawah. Kalau lapang, karena saya punya aktivitas mengajar di beberapa tempat, ya maka kadang saya manfaatkan untuk mengajar di beberapa lembaga pendidikan. Kemudian salat zuhur, setelah itu zikir, kemudian salat sunnah, kemudian menyempatkan diri juga untuk tilawah kembali. Kemudian kalau memang badan membutuhkan istirahat, maka istirahat sejenak, lalu melanjutkan mengajar. Saya biasa hari-hari mengajar dari Senin sampai hari Rabu,
dan kadang juga Kamis Jumat ada jadwal mengajar. Kemudian sampai asar, setelah asar zikir sore, setelah zikir sholat, kemudian zikir sore, kemudian melanjutkan lagi tilawah. Dan setelah itu menyempatkan waktu untuk memperhatikan jadwal. Kalau ada permintaan kajian untuk Ramadan ini, banyak ada jadwal setelah asar menjelang berbuka, maka saya ke sana. Kalau tidak, maka saya menghabiskan waktu bersama dengan keluarga untuk membantu di rumah. Kemudian malam harinya ya kebiasaan ada kalau ada jadwal bersama kaum muslimin bermajelis taklim, kemudian salat tarawih seperti biasa bersama kaum muslimin dan menyempatkan diri untuk memberi nasihat dan tausiah bersama dengan jemaah di beberapa tempat, kemudian istirahat. Itu jadwal saya, dan saya yakin bapak-bapak lebih bagus lagi insya Allah kegiatannya. Ya. Ya. Yang benar sebelum duhur. Bukan. Kalau secara hadis. Tapi ini bukan sebuah keharusan. Karena itu tergantung kondisi fisik orang. Secara medis memang ada yang membutuhkan setelah duhur. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau dalam hadis itu sebelum duhur. Umar bin Khattab itu beliau sangat menjaga sebelum duhur. Qiyamul salat tarawih maksudnya. Kalau kita biasanya di awal-awal Ramadan mengikuti kaum muslimin di awal Isya. Nah, enggak lagi. Tapi kalau setelah menjelang akhir Ramadan, ya di 10 hari terakhir biasanya kita ambil di pertengahan malam. Dan kadang kalau lagi Allah mudahkan, kita mulai dari jam 9 atau jam 10 sampai sahur. Salatnya. Ya. Sampai sahur. Ini menjelang sahur. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan di hadis tadi tidak boleh ada keraguan dalam melaksanakan puasa Ramadan, Pak. Ya. Nah, di Ramadan ini kan ada kemungkinan ada perbedaan nih. Ini kan potensi keraguan kita. Ada tanggal 2 sama 3. Ya. Ada yang hisab sama ruqyah kan gitu. Nah, bagaimana menyikapi ini terkait dengan hadis tadi dengan keraguan. Terus yang kedua sedikit, kalau di 10 Zulhijjah itu kan utamanya di siang hari, Ustaz ya. Nah, kalau di Ramadan ini yang lebih utama di siang atau di malamnya atau di dua-duanya? Utamaan di Ramadan di malam hari atau di siangnya? Oh ya. Ya. Pertanyaan pertama, saya lebih menasihatkan agar kita mengikuti petunjuk Nabi, yaitu mengawali puasa dengan informasi yang didapat berdasarkan ru'yah. Ya, berdasarkan ru'yah. Memang di kalender kan tanggalnya udah tentuin, tapi kan kita mengikuti tetaplah vonisnya kan pemerintah. Dalam hal ini Departemen Agama yang akan mengumumkan vonisnya, kepastiannya. Tunggu aja itu. Ya, tunggu aja itu pengumuman dari pemerintah. Ya, dan pemerintah secara zahir kita lihat ya, ini adalah keputusan yang mereka simpulkan dari ru'yah yang mereka telah tugasan di beberapa titik kan untuk melihat hilal. Maka saya nasihatkan ikuti aja itu, tunggu aja itu. Dan itu insya Allah lebih aman ya, lebih bagus. Kita nggak repot-repot. Ikuti aja pemerintah. Tunggu aja pengumuman pemerintah. Ya, itu yang lebih berwenang untuk menetapkan hal ini, dan itu yang lebih tepat untuk kita ikuti berdasarkan ru'yah pemerintah. Kalau seandainya ada yang berpendapat dengan mengikuti yang lain, kalau memang itu yang jelas dipastikan aja supaya tidak ragu. Hilangkan keraguan. Kalau ada di antara kita mengikuti ada penetapan selain dari hal tersebut, pastikan aja, silakan dipastikan. Yang jelas jangan disisipi dengan keraguan-raguan. Jangan ada ragu-ragu. Ya, pastikan aja, diyakinkan aja. Ya, dengan menimbang dasar-dasarnya apa, dalil-dalilnya apa, kemudian pastikan dengan hal tersebut, maka ikuti aja itu. Jangan disertai dengan keraguan-raguan. Kalau saya sih lebih menyarankan ikuti keputusan pemerintah aja. Itu saran dari saya. Pertanyaan yang kedua, keutamaan Ramadan itu ketahuilah bahwa enggak hanya siang, tapi malam juga. Makanya dalam riwayat dan juga berdasarkan Al-Quran, Allah dengan tegas ya sebutkan di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik dari 1000
bulan. Kan malam sebutnya. Ya kan? Malam. Pertanyaan, malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar, kita kan nggak tahu. Hanya ada isyarat. Malam-malam ganjil, ya. Malam-malam ganjil itu berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Di antara itu pun kita nggak tahu yang pasti. Makanya para ulama mengatakan karena ketidaktahuan kita lah untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu, kalau bisa sejak awal Ramadan hidupkan malam-malamnya. Kata Syekh bin Baz, kalau ada yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, dia pasti dapat keutamaan Lailatul Qadar. Bisa dipastikan. Nah ini kan malam-malam. Maka jangan dikira bahwa keutamaan Ramadan cuma siang, malam-malam juga. Artinya apa? Setiap ibadah yang kita lakukan di malam hari juga berlipat-lipat pahalanya. Itu yang diinginkan dengan hal ini. Berlipat-lipat pahalanya. Semua kebajikan ya, semua ibadah tanpa terkecuali. Yang paling ringannya pun berlipat-lipat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Silakan Pak Miftah, ada satu lagi Pak dari rumah. Pak Miftah silakan Pak. Dari rumah. Ada lagi? Pak Miftah silakan Pak. Pak di mute Pak. Ya. Saya Miftah Roha, orang Jogja yang Masya Allah. Nafkah di Jakarta ini, ya Ustaz. Ustaz, saya dengar tadi Ustaz juga mengajar di perguruan tinggi. Saya ini yang mengajar. Dan saya di bulan Ramadan ini mempunyai semester memulai jadwal untuk mengajar saya Ustaz. Pertanyaan saya, puasa 6 hari puasa sunat 6 hari di bulan Syawal itu, itu pedomannya apa Ustaz? 6 hari itu, kok enggak 10 hari atau 15 hari begitu? Saya mohon petunjuknya Ustaz. Supaya kuliah saya itu juga tidak melanggar itu kuliah. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, "Man shoma Ramadana, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, faka'annahu yasumu dahra." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah mendapatkan keutamaan orang yang berpuasa setahun penuh. Jadi berdasarkan hadis, Bapak. Ya, ada hadis dari Nabi SAW, anjuran untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, waktunya juga ya mengakhiri. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.